Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lintang Chayaristi dengan NIM 2404111030 pada mata kuliah e-learning IPA. Di sini saya akan mereview ataupun mengidentifikasi eh, akun LMS yang telah dibuat oleh rekan kelompok saya sendiri, yaitu Prisda Afriani Arkadewi dengan NIM akhir 52. Di sini terdapat akun LMS yang telah mengenroll akun saya. Di sini saya langsung join pada kelas LMS rekan saya sendiri yaitu Prisda. Nah, dari kelas yang telah saya identifikasi dan juga saya lihat, di sini terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangannya, terutama jika dilihat dari user interface dan juga user experience-nya. Nah, terutama pada user interface sendiri, kelebihannya di sini tampilan LMS-nya itu terlihat cukup rapi dan juga terorganisir berdasarkan dari pertemuan pembelajarannya, sehingga memudahkan siswa untuk menemukan materi yang akan dipelajari. Lalu juga terdapat penggunaan ikon pada setiap aktivitas, seperti di sini terlihat jelas ada RPM, lalu panduan belajar LMS di Edukati, lalu juga grup diskusi kelas, dan lain-lain selanjutnya, yang dimana membantu siswa untuk mengenali fungsinya itu secara lebih cepat. Dan juga di sini tadi terdapat desain warna yang konsisten tadi di uh, profil awal depan, dan juga di dalamnya, sehingga terlihat profesional dan juga nyaman untuk dipandang. Dan untuk struktur materi sendiri, dia disusun secara berurutan ya, mulai dari tadi, dari tujuan pembelajaran, lalu juga terdapat eh, bagaimana di sini penjelasan mengenai materi awal, lalu juga video interaktif, bahan ajar, lembar kerja atau LKPD, penugasan, dan juga hingga evaluasi. Sehingga di sini memudahkan siswa untuk mengenali alur pembelajarannya. Lalu untuk ukurannya sendiri, dia terdapat ukuran teksnya di beberapa bagian itu sudah cukup panjang dan juga padat, terutama jika diakses melalui smartphone siswa gitu. Lalu juga tampilannya itu masih didominasi oleh teks ya, sehingga berpotensi untuk membuat siswa itu merasa cepat bosan ketika membaca materi dalam waktu yang lama. Dan juga belum banyak beberapa visual interaktifnya, seperti tadi animasi ataupun infografis yang meningkatkan daya tarik tampilan LMS-nya. Dan untuk dari berdasarkan user experience sendiri, di sini terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, LMS di sini mudah untuk diakses, terutama melalui perangkat mobile, sehingga fleksibel digunakan kapan saja dan juga di mana saja oleh siswa. Dan juga di sini navigasinya itu sederhana dan tidak membingungkan ya. Bahkan untuk pengguna baru itu dia bisa mengenali atau mengakses LMS itu secara mudah, karena di sini kan sudah berurutan ya materinya juga, dan juga mudah untuk dikenali dari pembelajaran awal hingga akhir. Dan untuk setiap aktivitasnya juga dilengkapi dengan petunjuk yang jelas ya tadi, sehingga siswa itu dapat mengenali atau mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan juga materi LKPD dan tugasnya itu dia tersimpan dalam satu platform tadi, sehingga siswa itu memudahkan untuk mengakses seluruh kebutuhan dalam pembelajaran, seperti tadi di sini ada bahan ajarnya, lalu ada LKPD dan lain-lainnya. Dan kekurangannya sendiri, siswanya itu dia perlu meng-scroll cukup panjang ya, karena atau membaca seluruh informasinya itu dengan scroll terus, karena uh, dia masih belum ada tombol navigasi atau shortcutnya untuk mencari materi secara langsung. Dan juga terdapat beberapa instruksi yang memang masih cukup panjang, sehingga dapat membuat siswa itu kurang fokus dalam eh, membaca, dan juga akses terhadap file PDF itu mengharuskan siswa itu untuk membuka dokumen secara terpisah ya, sehingga pengalaman belajarnya itu dia kurang praktis. Nah, untuk dari keterlibatan siswa itu sendiri, kelebihannya LMS di sini tuh dia menerapkan pembelajaran yang memang pusat pada siswanya itu tadi, seperti ada aktivitas observasi, lalu juga ada tadi diskusi kelompok, mengerjakan LKPD dan juga proyek, serta pemameran virtual pada akhir. Lalu juga adanya ruang kolaborasi tadi yang menunjukkan bahwa siswa itu dia di sini tidak hanya belajar sebagai secara individual, tapi juga bekerja sama secara kelompok. Serta materi proyek yang disajikan di sini juga kan tadi mendorong siswa untuk bagaimana berpikir kritis, mengamati, dan juga mengkomunikasikan hasil pembelajaran lewat proyek. Dan tujuan pembelajaran di sini tampilkan secara jelas ya, sehingga di sini siswa itu jadi memahami gitu apa capaian dalam pembelajarannya yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Dan untuk kekurangannya sendiri, dia memang belum terlihat adanya forum diskusi secara langsung gitu, memungkinkan interaksi aktif antara siswa dan juga guru. Mungkin bisa tadi lewat Zoom dan juga grup WhatsApp.
Dan juga LMS di sini masih berfokus pada aktivitas membaca siswa dan juga mengunduh dokumen yang ada sehingga keterlibatan siswa itu masih memang bergantung pada motivasi dari siswanya itu masing-masing. Dan juga memang belum ada tadi terdapat unsur gamifikasi seperti badge atau poin atau penghargaan yang memang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Dan untuk yang terakhir, kurangnya media interaktif langsung. Contohnya seperti kuis secara langsung di LMS-nya ataupun simulasi IPA yang dapat membuat pelajaran itu menjadi lebih menarik. Mungkin sekian dari saya dalam review LMS dari rekan kelompok saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.